Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sobat IT Channel. Semoga Sobat IT senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Bagi Sobat IT yang baru bergabung di Sobat IT Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari Sobat IT Channel agar menambah manfaat yang lebih banyak. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba kembali berbagi dan belajar bersama dalam menggunakan manfaat Microsoft Excel dalam menghitung nilai rata-rata. Jika ingin menonton video Sobat IT Channel yang lain, bisa dilihat di video-video yang sudah saya upload ya. Bagaimana cara membuat kwitansi, cara menyebutkan angka, membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint, dan yang lain-lain. Baik, di sini saya sudah sediakan satu buah file latihan ya untuk menghitung nilai rata-rata, yang mana nilai rata-rata di sini kita ketahui terdiri dari 4 jenis perhitungan nilai rata-rata yang ada di dalam Microsoft Excel ya. Kita akan coba satu persatu nanti fungsinya bagaimana dan seperti apa caranya. Kita mulai saja dari yang sheet pertama. Di sini saya ada latihan dengan nama average. Saya akan coba hitung terlebih dahulu di kolom ini ya, di sel ini. Untuk menghitung average, seperti biasa kita mulai dari sama dengan, kemudian average, buka kurung, kemudian kita ambil atau kita blok ranknya ya, karena kita ingin mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai ini ya, dari jumlah nilai 70, 75, 80, 85, dan 90. Jika sudah diblok seperti ini ya, ciri-cirinya adalah dikelilingi oleh garis putus-putus yang berjalan ya. Nah, ini ranknya sudah diblok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai dari rata-rata 70, 75, 80, 85, dan 90. Kita hitung di bawah juga sama ya polanya, average, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ini untuk nilai rata-rata pertama. Jadi hanya menghitung nilai rata-rata dari angka ini saja langsung, yaitu 80. Untuk menghitung manualnya, yaitu jumlahkan terlebih dahulu nilai yang ada ini, kemudian dibagi 5, karena 5 terdiri dari 5 data. Kalau nilainya 10 datanya, berarti pembaginya 10. Pembaginya berdasarkan jumlah item yang ada. Selanjutnya kita coba di average if ya. Kita klik sheet kedua yang diberi nama average if di sini. Sobat IT bisa download file latihan ini di kolom deskripsi ya kalau ingin mendownload, atau bisa bikin data sendiri ya. Nah, average if ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata berdasarkan kriteria tertentu ya. Kalau tadi kan kita menghitung nilai rata-rata dari semua nilai ini. Kalau average if kita akan menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini tertuliskan nilai rata-rata untuk kelas 10 saja. Di sini akan kita hitung nilai rata-rata yang kelas 10 saja ya. Jadi di sini ada 3 yang berkelas 10 ya, kita boleh beli warna. Untuk memberikan pembeda ya, kita coba warna hijau. Nah, nanti kita menghitungnya atau hasilnya itu adalah yang kelasnya 10. Walaupun ranknya adalah semuanya nanti ya. Kita coba dulu di sini average if ya, ada tambahan if, kemudian buka kurung, kita ambil ranknya. Di sini kita ambil rank yang ada nilainya ya, nilainya, kemudian koma atau titik koma ya, jadi tergantung laptopnya apakah menggunakan koma atau titik koma. Kemudian kriterianya adalah X ya, karena ingin menghitung nilai rata-rata kelas 10. Kemudian average ranknya adalah 10 atau kelasnya ya. Tutup, enter. Oh maaf, saya terbalik, sorry ya. Average if di sini yang diambil rank dari kelasnya dulu ya, maaf Sobat IT, saya terbalik di bagian pengambilan ranknya. Di sini kelas 10. Nah, di average rank ini adalah nilai yang ada angkanya ini. Tutup, enter. 80 ya. Kalau mau kita hitung manual adalah 70 tambah 80 tambah 90 bagi 3 ya. Berarti di sini kalau kita hitung 150, 240 ya. 240 bagi 3, 80 ya. 240 bagi 3, 80. Kita bisa coba lagi di bagian bawah sama dengan average if
Kemudian rank di mana kriteria perhitungannya ada di situ ya. Jadi berdasarkan data yang acaknya di mana, kemudian koma atau titik koma, tanda petik X karena ingin menghitung nilai rata-rata kelas 10. Kemudian koma lagi, kemudian ambil rank yang ingin dihitung. Jadi rank ini tetap diblok semua walaupun yang dihitung hanya kelas 10 nantinya. Tutup kurung, enter. 80. Jika sobat IT sudah paham, kita lanjut ke sheet ketiga, average ifs ya. Nah, ini di sini average ifs di sini menghitung nilai rata-rata yang kriterianya lebih dari 1. Kalau di average if kita hanya menghitung rata-rata berdasarkan kelas 10. Ya, kriterianya hanya berdasarkan kelas 10. Nah, kalau di average ifs kita menghitungnya dari 2 kriteria atau lebih. Nah, ini di sini kita coba 2 dulu. Kita hanya akan menghitung nilai rata-rata kelas 10 TKJ ya. Kita coba dulu cari di mana kelas 10 TKJ di sini. Kemudian di sini. Nah, di sini ada kelas 10 namun jurusannya adalah AK ya. Jadi di sini bukan termasuk nanti termasuk dalam angka yang dihitungnya walaupun ranknya tetap ikut. Oke, kita coba dulu di sini average ifs ya, ada S-nya di sini. Sama dengan average ifs buka kurung ya, average ranknya dari di mana? Average ranknya di sini ya. Kita coba dulu ya. Nanti kalau terbalik kita coba lagi ya. Kriteria rank 1. Berdasarkan apakah kriteria rank 1? Berdasarkan kelas 10. Kemudian koma. Kriteria keduanya berdasarkan TKJ. Jika sudah, tutup. Kita coba dulu ya. Oh, maaf, saya di sini kayaknya memang salah nih. Average ifs sini dulu ya. Koma, petik 10, koma, kemudian blok di sininya. Oh, sebentar. Di sini komponennya adalah average rank kriteria 1, kriteria yang 1. Sorry. Kita coba ulangi dulu. Average ranknya di sini. Kemudian kriteria rank satunya di sini ya. Kriterianya apa? 10. Ya, jadi kalau kita agak lupa boleh nih di sini kita lihat nih. Komponen-komponen rumus dari yang kita lengkapi ini apa ya? Ya, kita coba lagi ya, sekali lagi kita pelajari cara kalau kita lupa. Nah, ketika kita buka kurung di sini ada komponennya ya sobat IT di sini. Yang sedang ditebali itu adalah posisi kita harus melengkapi data atau komponen ini. Di sini dia minta average rank. Jadi average rank ini adalah data rata-rata yang dicari di mana di sini. Jadi average ranknya adalah rank nilai-nilai itu berada. Kemudian kalau sudah di sini ada pemisahnya yaitu koma atau titik koma tadi ya. Kemudian kriteria rank 1. Nah, ini kriteria rank satunya adalah kelas 10 berarti ada di sini. Kemudian koma. Nah, di sini dia minta kriteria 1 apa? Yaitu kelas 10. Karena yang tercantum di sini tanpa tulisan kelas ya kita cukup mengetiknya adalah X saja ya. Kemudian lagi koma. Di sini dia minta lagi kriteria rank 2 berdasarkan apa nih yang di rank keduanya ya, kita blok saja. Kemudian koma berdasarkan kelas TKJ. Jika sudah selesai kita tutup. Jadi dia akan menghitung nilai rata-ratanya adalah yang kelas 10 dan berjurusan TKJ saja. Ini hanya untuk latihan ya, ini contoh saja. Jadi walaupun di sini ada kelas 10 tiga nomor ya, 3 jenis. Tapi di sini di jurusannya yang 3J hanya ada 2, yang satunya adalah AK atau akuntansi. Sedangkan nilai rata-rata yang dicari adalah kelas 10 TKJ saja. Jadi yang dihitung hanya nilainya nanti 70 dan 80. Bisa kita enter dulu. 75. Dari mana 75? Yaitu 70 tambah 80 bagi 2. Jadi 150 bagi 2. Kita coba lagi di bagian bawah ya. Sama dengan, jadi ini average if
ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata yang kriteria atau syarat perhitungannya itu lebih dari 1. Jadi bisa 3, 4 dan seterusnya ya, kalau menggunakan S. Kalau menggunakan average if itu cuma 1 kriteria saja. Jadi yang pertama adalah nilainya, rank nilai, kemudian koma. Nah di sini tersedia ya kriteria rank 1, yaitu rank satunya berdasarkan apa, yaitu berdasarkan kelas 10. Kemudian kriteria rank keduanya di mana, kita blok, kemudian kita ambil berdasarkan apa, yaitu TKJ. Kalau bingung melihat di mana rumusnya, lihat aja di atas ini ya sahabat IT. Di sini ada komponen rumusnya lengkap sama dengan average if buka kurung E4 sampai titik 2 E8, ini adalah average ranknya ya. Kemudian C4 C8 ini adalah kriteria rank satunya. Kemudian X nya ini adalah kriterianya, kriteria 1 ya. Di 4 D8 berarti rank kriteria 2. TKJ nya adalah kriteria keduanya. Jika sudah kita enter. Setelah di enter akan muncul hasilnya 75. Jadi dia hanya menghitung nilai rata-rata yang kelasnya 10, jurusannya TKJ. Kalau kelas 10 bukan TKJ, dia tidak akan masuk dalam perhitungan nilai rata-rata. Misalnya dia mencari nilai rata-rata 10 AK misalnya, kita coba ya ganti pelatihan. Kita tinggal edit atau kita coba dari pertama lagi sama dengan average if. Ambil ranknya, kemudian koma, blok rank pertama, kriteria satunya ya X, maaf kurang X, koma kriteria rank kedua, koma petik TKJ, petik maaf AK ya, kita ingin mencari nilai AK rata-ratanya, enter 90 ya, karena emang AK-nya cuma sendiri ya. Seandainya di sini ada banyak, ya akan menghasilkan nilai yang berbeda mungkin ya. Oke, ini adalah untuk average if ya. Sekarang yang terakhir adalah apragia. Nah, di sini apragia ini sama juga yang ingin menghitung rata-rata, namun dia akan menghitung nilai yang ada selain angka. Jadi kosong di sini ya, saya coba latihannya kosong. Sedangkan rank perhitungannya sama, tetap dari 5 data ini. Namun tulisan kosong atau sel yang ada tulisan kosong ini tetap menjadi perhitungan sebagai pembaginya ya. Jadi bukan hanya 70, 80, 50 lalu bagi 3 bukan, tapi tetap jumlah ketiganya atau jumlah semua lalu dibagi 5 data ini. Caranya hanyalah sama seperti yang pertama ya, apragia. Kemudian blok, tutup 40 ya. Dilihat dari 70 yang kita hitung dulu jumlahnya yang ada angkanya dulu ya sobat IT. 70 tambah 80 tambah 50 berarti 200, kemudian dibagi 5. Jadi kosong ini sebagai pembagi juga. Jadi 200 dibagi 5. Pembaginya tetap semua ranknya. Kita coba di bawah. Apragia, blok ranknya, enter. Agak sedikit mirip dengan yang pertama, average yang pertama, tapi di sini hanya harus angka. Bisa kita coba kalau di sini kita ganti kosong. Hasilnya adalah 81,25, namun pembaginya beda nanti ya. Bisa dicoba ya nih, 70, 150, 240, kemudian 325 ya bagi 4. Ini adalah jenis-jenis perhitungan rata-rata. Ada average, average ifs, apragia yang ada angkanya, dan teks. Oke, mungkin ini saja video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti akan saya coba kembali berbagi bagaimana cara menghitung nilai penjumlahan ya, ada sum ifs ya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sampai dijumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.